Jadi kita tentukan dulu tabel-tabel yang akan dibutuhkan seperti apa. File, new model, conceptual data model, CDM-nya. Kemudian saya buatkan entitas-entitasnya. Oke, kita coba tentukan tabel-tabel apa aja yang diperlukan. Sebagai contoh, misalkan untuk login, saya coba logout. Logout. Di register. Nah, field dari user yang dibutuhkan adalah nama, email, password. Itu aja. Nama, email, password. Ya. Oke, kita coba rancangkan. Berarti di sini kita buat tabel user, atributnya adalah ID, kemudian nama, kemudian ini tipenya langsung ya, nama varchar ya, 30. ID ini adalah primary key. Atribut berikutnya adalah password email, sama varchar 30. Kemudian password. Oke. Ya, bisa. Ini tipe datanya belum. Integer. Kemudian kita oke kan. Dan kita lihat contohnya lagi. User sudah masuk berikutnya ke ini. Dia masuk ke kategori. Ya, berarti kita belum buat tabel kategori. ID, tipenya integer, primary key, ID kategori. Kemudian nama kategori. Dan status. Oke, kemudian di bagian task, judul kategori keterangan status, judul kategori tugas misalnya, ID tugas, tipenya adalah integer, kemudian
nama tugas, kemudian tadi nama tugas, ID kategori, keterangan dan status. Di kategori ini akan mereferensi ke kategori. Tugas kategori. Kemudian keterangan, teks, kemudian status. Status tugas. Primary key. Oke, seperti itu ya. Kemudian Anda bisa merancang bahwa sebentar ini di kategori ini jangan dulu masuk, karena dia ngambil dari sini. Kita buatkan relasi. Relasinya adalah one to many. Ini tuan ya, tugasnya. Satu kategori bisa banyak tugas, tapi satu tugas hanya ada satu kategori. Dan setiap tugas harus mempunyai kategori misalkan. Tapi satu kategori belum tentu harus punya tugas. Oke, jadi sebentar. Jadi ini untuk kualifikasi Anda untuk membuat SD. Nah, saya simpan dulu, save as. CDM tugas, kasih tugas. Oke, perhatikan sesuai dengan skema. Yang kita pelajari sekarang ini adalah untuk unit nomor 4. Unit nomor 1 sudah dijelaskan secara teori di bagian ini, yang menunjukkan platform OS. Jadi ini Anda bisa pelajari di sini untuk kualifikasi yang pertama, yaitu menunjukkan OS. Berikutnya adalah membuat rancangan user interface, yaitu membuat mockup. Saya rasa di tugas kuliah sudah ya. Dan ini adalah rancangannya. Outputnya adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah unit merancang sudah. Nomor 3 mengimplementasikan nanti setelah. Nanti kita akan membuat
mengimplementasikan template admin LTE atau Sufi admin itu ke dalam Laravel. Nanti setelah kita merancang dan menginstal toolsnya baru kita melakukan itu. Dan ini yang nomor 4 ya, nomor 4 yang kita kerjakan sekarang adalah mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitannya, atau dengan kata lain ERD. Mengidentifikasi entitas yang terkait, jadi Anda mengenal jadi dari studi kasus tersebut Anda harus bisa mengetahui tabel-tabel apa aja yang dibutuhkan ya. Berikutnya membuat query informasi dasar terhadap model data yang telah dikembangkan. Itu nanti. Oke, itu. Jadi Anda harus bisa membuat ERD. ERD ini kemudian Anda bisa create menjadi physical model PDM-nya dengan database MySQL. Oke, jadilah ini dimana ID kategori. Apa bedanya CDM dengan PDM? Bedanya CDM dengan PDM, kalau dilihat CDM di ini PDM di sini ID kategori belum ada ya, jadi kita hanya mendefinisikan hubungannya. Tetapi dengan konsep many to one seperti ini, di mana di sini mandatory, maka ID di sini akan tertarik ke bawah dan menjadi seperti ini. Dia menjadi foreign key di sini, FK. Dari PDM Anda bisa mengenerate database ataupun SQL, script SQL-nya. Itu menggunakan generate database. Ini saya taruh saya pindahin ke sertifikasi. Oke. Terus kita lihat hasilnya, kita taruh di sertifikasi. CDM SQL-nya ini ya. Jadi jika generate akan menghasilkan script SQL yang tinggal Anda jalankan. Jadi ini tabel-tabel yang dibutuhkan. Jadi untuk menjawab unit keempat Anda harus bisa merancang ERD, CDM, ataupun bisa membuat rancangan database ya. Walaupun nanti dia tidak mesti bentuknya ERD, yang penting Anda bisa mengenali tabel-tabel yang dibutuhkan dan rancangan database-nya. Oke, sekian untuk unit nomor 4 mengenai implementasi rancangan entitas dan hubungan antar entitas. Kalau tadi hubungan antar entitasnya adalah ini ya. Nah, entitasnya seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke unit-unit berikutnya di video berikutnya. Oke, terima kasih.